Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Gusma Afriani, SAG MAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, saya dari kelompok 15, yaitu Fatma Sari, akan mempresentasikan materi mengenai peranan supervisi dan supervisor. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian dari supervisi. Menurut Purwanto, tahun 2000, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sedangkan menurut Manulang, tahun 2005, supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Untuk selanjutnya itu, berdasarkan hal tersebut, maka supervisi dapat berarti pengawasan yang dilakukan oleh orang yang ahli atau profesional dalam bidangnya, sehingga dapat memberikan perbaikan dan peningkatan atau pembinaan agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan berkualitas. Nah, secara umum, supervisi berarti upaya bantuan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas agar lebih profesional gitu. Nah, agar guru mampu membantu para siswa dalam belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu permasalahan supervisi pendidikan. Nah, kepentingan dan kebutuhan supervisi bukannya datang dari para guru, melainkan supervisor itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Nah, supervisor sendiri mungkin tidak tahu apa yang akan diamati dan dinilainya, sedangkan guru juga tidak mempunyai pengetahuan apa yang diamati dan dinilai oleh supervisor. Akibatnya, data pengamatan adalah jelas nampak tidak sistematis. Nah, artinya data yang diambil itu tidak sistematis, tidak beraturan, bersifat subjektif dan tidak jelas. Nah, untuk selanjutnya, yaitu mengenai prinsip supervisi itu sendiri. Prinsip supervisi pendidikan antara lain adalah ilmiah yang berarti sistematis, dilaksanakan secara tersusun, kontinu, teratur, objektif, demokratis, kooperatif, menggunakan alat, konstruktif, dan kreatif. Prinsip pokok tentang supervisi modern yang mungkin bisa dipakai sebagai petunjuk bagi diskusi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan adalah membantu guru-guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu membantu guru menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar. Yang selanjutnya itu membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Yang pertama yaitu membantu guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Nah, artinya supervisor di sini memberikan pemahaman atau menjelaskan kepada guru agar proses belajar mengajar itu lebih lancar gitu. Nah, selanjutnya itu menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar. Menerjemahkan di sini bukan berarti menerjemahkan ke dalam bahasa, tapi di sini maksudnya lebih kayak mempraktekkan, mengaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, jadi supervisor ini membantu guru-guru agar lebih paham dalam memahami kurikulum yang akan digunakan di dalam sekolah tersebut ataupun di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya itu membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Nah, mungkin tugas dari supervisor ini lebih banyak mengembangkan dan bisa juga membantu staf-staf yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu pengertian supervisor. Nah, supervisor istilah
supervisor mulai dikenal itu pada tahun 60-an ketika hotel dan berbagai usaha lain yang memakai modal asing mulai beroperasi di Indonesia. Operasi dengan manajemen internasional ini merupakan lembaran baru bagi posisi supervisor, yang kini banyak dipakai untuk menyebut pengawas di perusahaan investasi asing di sektor real. Mereka ini dibekali sistem pengawasan modern. Itu mungkin cikal bakal atau sejarah dari supervisor itu sendiri gitu ya. Selanjutnya yaitu mengenai kewenangan dan tata kerja supervisor. Nah, kewenangan dan supervisor menurut tempat kerjanya seperti manajer terdepan, para ketua unit pembantu kurikulum, supervisor eksternal, supervisor ahli narasumber. Nah, selanjutnya ada kewenangan supervisor menurut keahliannya, seperti supervisor umum dan supervisor spesialis. Selanjutnya yaitu kewenangan supervisor menurut kerjanya, seperti supervisor otoriter, supervisor menghayati, kelompok, supervisor yang menghargai keunikan individu guru, yang berkiblat pada orang lain. Kemudian, supervisor yang berkiblat pada peraturan atau perintah atasan itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai supervisi dan supervisor itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.